2032030 dan rekan saya Agus Dansyah 2032039. Kelas HKI Hukum Keluarga 3B. Dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang sita dan jaminan. Pengertian sita dan jaminan. Sita atau bisa disebut dengan baselek adalah suatu tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil untuk menjamin agar tuntutan penggugat atau kemenangan penggugat tidak menjadi hampa. Berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 sampai pasal 508 KUH Per, sedangkan untuk pasal benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai pasal 518 KUH Per. Benda tidak bergerak karena sifatnya dalam pasal 506 KUH Per. Misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atas pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah, atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik. Demikian juga barang-barang tambang. Benda bergerak karena sifatnya, pasal 509 KUH Per, yaitu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan, misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Termasuk juga sebagai benda bergerak ialah kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas bendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lainnya. Benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang Pasal 511 KUH Per, misalnya A. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. B. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. C. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang. D. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain-lainnya. Selanjutnya jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari bahasa Belanda zekerheid atau juti. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan. Untuk memakai jaminan secara pragmatis bisa dilihat dari kasus pinjaman ke bank. Contoh kasus dalam pinjaman, seorang pemilik rumah senilai 500 juta sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman uang sebesar 250 juta kepada bank. Maka untuk mendapatkan kembali hak penggunaan rumah tersebut, si peminjam harus melunasi pinjaman utang tersebut dalam waktu yang sudah disepakati di awal dengan pihak bank. Apabila gagal memenuhi kewajibannya dalam bayar, maka jaminan tersebut menjadi milik bank. Jenis-jenis jaminan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jaminan perorangan, merupakan jaminan diberikan perorangan kepada bank. Yang kedua, jaminan perusahaan, merupakan jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada bank. Selanjutnya, macam-macam sita dan jaminan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama sita revindikasi, yang kedua sita jaminan, yang ketiga sita harta bersama, keempat sita eksekusi. Pertama, sita revindikasi.
Sita yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda bergerak, milik sendiri yang berada di tangan orang lain, atau terhadap benda milik sendiri yang telah dijual tetapi belum dibayar harganya oleh pembeli. Permohonan kepada pengadilan untuk dilakukan sita redificatio cater tidak memerlukan kepada adanya dugaan beralasan terlebih dahulu bahwa si tersita akan menggelapkan atau akan melenyapkan barang yang dimohonkan sita. Barang yang disita boleh dititipkan kepada si tersita sendiri dengan konsekuensi ia harus memeliharanya, tidak boleh rusak, hilang, dipindah tangankan, tetapi boleh juga disimpan di tempat lain, misalnya di pengadilan sendiri, asal aman dan terpelihara dari kerusakan. Sita jaminan. Sita jaminan atau conservator beslag yang biasanya disingkat CB adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain, yakni milik tergugat, agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti. Permohonan sita jaminan harus adanya dugaan pihak tergugat akan menggelapkan atau melepaskan barangnya sehingga nantinya tidak mampu membayar menurut yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga putusan itu hanya sia-sia. Oleh karena itu, sebelum permohonan CB dikabulkan, harus dipertimbangkan dulu oleh hakim majelis apakah dapat dikabulkan atau tidak. Putusan hakim majelis akan berupa putusan selah. Jika permohonan sita dikabulkan, maka perintah penyitaan tidak boleh oleh hakim ketua majelis tetapi mesti oleh ketua pengadilan. Sita harta bersama marital beslag. Sita yang dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang-barang suami, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, supaya selama proses berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami. Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Tujuan sita marital sudah jelas, yaitu untuk menjamin agar harta perkawinan tetap utuh dan terpelihara sampai perkara mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan agama, karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun pihak pengadilan agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini bisa dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar sejumlah uang. Sita eksekusi bertujuan untuk merampas langsung harta kekayaan tergugat untuk segala dijual di lelang guna memenuhi pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan. Saat berfungsinya sita eksekusi terhitung mulai putusan pengadilan agama tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan SEMA RI nomor 5
tahun 1975, tanggal 9 Desember 1975, hal yang perlu diperhatikan dalam sita jaminan. Pertama, yaitu barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat. 2. Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak. Jika tidak mencukupi, baru benda yang tidak bergerak. 3. Barang yang disita tetap dalam penguasaan atau pemeliharaan si tersita. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sita dan jaminan. Pertama, status kepemilikannya atau terhadap harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau juga dalam sengketa dan tuntutan ganti rugi. Kedua, objek sita bisa barang bergerak atau tidak bergerak. 3. Bisa berwujud atau tidak berwujud. Tadi sudah dijelaskan ciri-ciri barang bergerak atau tidak bergerak. Barang yang bisa dijaminkan atau yang bisa disita itu bisa berwujud dan tidak berwujud. Jadi dalam sita menyita itu harus sesuai dengan keputusan dari kedua belah pihak dan melunasinya tepat waktu. Syarat-syarat sita dan jaminan. Pertama, harus ada sangka yang beralasan bahwa sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan akan menggelapkan atau menghilangkan barang-barangnya. Kedua, barang yang disita itu berupa kepunyaan yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat. Ketiga, permohonan diajukan kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara tersebut. Keempat, dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang bergerak atau yang tidak bergerak. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Agustiansyah. Baik, mari kita lanjut materi kita, yaitu sita dan jaminan menurut para ahli. Menurut para ahli, salah satu dari Indonesia, yaitu Sudikno Mortokusumo. Apa kata beliau? Sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Itulah paparan dari salah satu ahli dari Indonesia, itu Sudikno Mortokusumo. Selanjutnya itu dari Eropa atau ahli barat. Satunya itu Albert Aris. Apa kata beliau? Sita jaminan adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan. Itulah pendapat para ahli yang ada di hukum acara perdata tentang sita dan jaminan. Lanjut, bentuk sita dan jaminan. Baik, yang pertama yaitu sita jaminan atas barang-barang bergerak milik debitur. Yang kedua yaitu sita jaminan atas barang-barang tetap milik debitur. Dan yang ketiga yaitu sita jaminan atas barang-barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga komputer. Yang keempat yaitu sita jaminan atas kreditur.
Dan yang kelima itu sita kedai atau pan dan baseline. Nah, lanjut tata cara sita dan jaminan. Ada 13 tata cara sita dan jaminan. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu permohonan sita. Yang kedua, permohonan sita harus beralasan. Dan yang ketiga, Ketua Pengadilan Agama apabila belum menetapkan PMH atau Ketua Majelis apabila telah ditetapkan PMH. Keempat, Ketua Pengadilan Agama sebelum menunjuk majelis hakim dan dapat juga oleh Ketua Majelis Hakim setelah mempelajari berkas-berkas secara seksama. Yang kelima, Ketua Majelis dalam menjatuhkan penetapan sita dapat bersama-sama dengan PHS penetapan hasil sidang. Itu arti PHS, penetapan hari sidang, dan dapat pula dalam sidang insidentil. Dan yang keenam, pelaksanaan sita penyitaan dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan dibantu oleh 2 orang saksi. Lanjutan sita dan jaminan yang ketujuh yaitu juru sita atau juru sita pengganti sebelum pelaksanaan penyitaan sebaiknya memberitahukan dahulu kepada kepala desa atau lurah dan termohon sita. Yang kedelapan, penyitaan dilaksanakan di tempat letak barang tersita. Yang kesembilan, juru sita atau juru sita pengganti membuat berita acara sita. Berita acara ini maksudnya jalannya acara suatu perkara tersebut. Yang ke-10, juru sita atau juru sita pengganti menyerahkan salinan berita acara sita kepada termohon sita atau pemohon sita. Ke-11, Ketua Majelis atau Ketua Pengadilan Agama dan Kepala Desa atau Lurah untuk diumumkan. Ke-12, juru sita mendapatkan penyitaan tersebut kepada BPN jika barang disita berupa tanah yang bersertifikat dan mendaftarkannya penyitaan tersebut kepada kepala desa atau lurahnya. Bila tanah yang disita belum bersertifikat, segera atas serta mendaftarkan ke kepolisian bila yang disita berupa barang. Dan yang terakhir, penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita atau tempat lain yang dianggap lebih aman sesuai dengan pasal 212 R.BG. Oke. Itulah penjelasan dari teman saya. Ringkasnya yaitu sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan konservator Beslek ini diatur dalam pasal 227 HIR. Sita jaminan konservator Beslek adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang sita dan jaminan. Jika dalam pengucapan ada kesalah kata, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Saya tutup presentasi ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.